Assalamualaikum sahabat AW Kertapati dan kembali ke ini AW Kertapati Channel. Sengaja hari ini saya mengundang salah satu anggota tim kuasa hukum dari Gus Adi Arifin. Di hadapan saya sudah hadir Bang Hari Gapes. Baik. Apa kabar Bang Hari? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Kenapa beliau ini saya undang di podcast Perdana ini di AW Kertapati Channel? Ini supaya menghindari satu asumsi, satu praduga, duga-dugaan atau lebih asumsi-asumsi yang lihat di luar sana bahwa selama saya membuat konten mengenai saudara Bahar bin Smith yang terkait dengan kasus kekerasan, pengerusakan, penyebaran berita bohong, memfitnah Gus Adi Arifin ini tidak berdasarkan asumsi saya. Nah, maka hari ini saya hadirkan anggota dari tim lawyernya Gus Adi Arifin. Begini, Bang Hari Gapes, ini bahkan saja saya itu membaca sebuah berita. Baik. Dari Cakra.news ya, cakranews.com. Baik. Bahwa saudara Bahar bin Smith sudah menghadiri panggilan Subdit Jatranras Polda Metro Jaya. Ini ada perkembangan apa mengenai kasus yang sudah lama berlangsung, dan saya memang sudah beberapa kali membuat konten ya di awal bulan April kalau nggak salah ini kasusnya muncul kan, terus dilaporkan oleh tim dari kuasa Gus Adi Arifin dan Anda juga sebagai anggotanya. Ini beritanya gimana nih? Coba Anda konfirmasi. Baik, sebelum membahas berita itu, sebetulnya saya salah satu dari tim anggota lawyer Bapak Adi Arifin yang merupakan pihak kami. Oke. Kami juga bersama-sama dalam hal ini juga ada beberapa advokat lainnya, yaitu Bapak Dr. Hilman Himawan, kemudian juga ada Bapak Guron Muhajalin, kemudian juga ada Bapak Julianto. Nah, kebetulan kehadiran semalam ini mewakili dari rekan tim yang hadir mengenai berita tersebut. Dapat saya konfirmasi bahwasanya itu merupakan proses perkembangan yang kami terima dari Polda Metro Jaya, unit 4 Subdit Jatranras melalui SP2HP-nya, bahwasanya saudara Bahar bin Smith telah dipanggil 2 kali. Pada panggilan pertama, saudara Bahar bin Smith tidak hadir, sedangkan pada panggilan kedua beliau memenuhi panggilan dan juga telah diperiksa di Jatranras tersebut. Oke. Jadi untuk saat ini saudara Bahar bin Smith ini maksudnya begini. Sebetulnya coba Anda jelaskan dari awal pelaporan kasus yang sudah terjadi kurang lebih 6 hari lalu ya, di bulan puasa kalau salah ya. 17 Maret. Nah, saya masih ingat sekali waktu itu kan terjadi sebuah insiden ya, di kediaman Gus Adi Arifin. Dari mulai kasusnya pengerusakan, penyebaran berita bohong, kemudian memfitnah Gus Adi Arifin, penyerangan juga, dan di situ kan ada melibatkan banyak pihak kan. Kalau tidak salah ada ketua RT-nya. Kemudian coba ini sebelum nanti kita bahas lebih jauh lagi. Baik. Jadi supaya netizen pun juga paham apa yang kita sedang bicarakan hari ini. Baik. Untuk konteks perbuatan melawan hukum yang dilakukan, untuk konteks dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bahar bin Smith itu bermula pada tanggal 17 Maret 2024. Oke. Itu terjadi kurang lebih sekitar pukul 10 pagi. Jadi pada saat itu Bahar bin Smith menggerakkan kurang lebih sekitar 50 massa
menuju rumah kediaman klien kami, yaitu Bapak Adin Arifin yang berada di Cluster Rivertown di C15. Di sana Bahar bin Smith berkeinginan pengen atau ingin bertemu gitu dengan klien kami, itu Bapak Adin Arifin. Namun pada saat itu Bapak Adin Arifin menanyakan keperluannya apa, cuman dia tidak menjelaskan maksud dan kemauannya, hanya ingin bertemu membahas masalah aset saham. Oke. Membahas masalah aset saham. Oke. Nah, di sana klien kami memiliki beberapa sangkaan dan dugaan di mana urusan antara Bapak Adin Arifin dengan aset saham itu bukan urusan individual, melainkan urusan aset saham dengan kantor hukum Indonesia, di mana aset saham merupakan salah satu klien dari kantor hukum Indonesia. Terus apa hubungannya dengan Bapak Adin Arifin? Bapak Adin Arifin merupakan salah satu tim lawyer, dan beliau juga merupakan leader dari tim advokat yang menangani kasus aset saham. Jadi kalau seandainya urusannya itu dengan kantor hukum, mestinya nggak perlu datang ke kediaman Bapak Adin Arifin, cukup datang ke kantor KHI-nya yang bertempatan di daerah Jakarta Selatan. Oke. Berarti antara Gus Adin Arifin dengan saudara Bahar bin Smith ini tidak ada kaitannya apa-apa ya? Tidak ada kaitan sama sekali. Artinya begini, saya juga mendengar, kan saya juga bikin juga kan beberapa konten, beberapa judul yang menyebutkan di situ juga bahwa saudara Bahar bin Smith itu tidak terkait dengan Gus Adin Arifin. Tidak ada sama sekali. Baik dari secara perikatan hukum, Nggak ada. kemudian pertemanan, Nggak ada. bahkan persaudaraan. Nggak ada. Dan hubungan bisnis juga tidak ada sama sekali. Oke. Terus terkaitnya apa nih antara aset saham dengan Bahar bin Smith yang mengerahkan sekian masa itu, ya kurang lebih 50 orang atau 100 orang ya, Itu terus melakukan orang. penyerangan, melakukan pengerusakan, melakukan penyebaran berita bohong yang didukung dari beberapa orang di situ kan, nggak ngerti yang Arab dan macam itu kan, kemudian memfitnah yang katanya Gus Adin Arifin sudah membuat kebohongan pada publik dan merugikan masyarakat sekian. Ini berarti yang menjadi pokok persoalan berarti kan gini, aset saham dengan Gus Adin Arifin ini ada kaitan apa itu? Kalau aset saham dengan Bapak Adin Arifin itu sebenarnya ada kaitan masalah jasa hukum. Tapi lagi-lagi sebenarnya tidak bisa dikatakan kaitan murni individual, melainkan kaitan aset saham itu ke kantor hukum Indonesianya. Dan kebetulan di dalam kantor hukum Indonesia itu Bapak Adin menjadi tim lawyer, leader tim lawyernya, leader tim advokatnya. Terkait masalah apa ini? Terkait masalah DNA Pro. Jadi aset saham ini terjerat masalah pidana, masalah DNA Pro, robot trading. Sebentar. Jadi sebelum kasus yang dikatakan di media sosial itu sebagai tindakan kekerasan, penyerangan, persekusi itu berarti yang dilakukan oleh saudara Bahar bin Smith ya. Berarti sebelumnya aset saham dengan Gus Adin Arifin ini udah ada hubungan bisnis ya? Udah saling mengenal dan ada kaitan masalah jasa hukum. Tapi tidak mengenal saudara Bahar bin Smith. Tidak mengenal Bapak Adin Arifin ini tidak mengenal Bahar bin Smith. Oke. Nah, yang mengenal itu hanya Bapak atau saudara aset saham bersama dengan istrinya, yaitu saudari Tike Wilda Mayadi. Itu dua orang ini suami istri aset saham, dan istrinya itu saudari Tike Wilda Mayadi merupakan klien dari kantor hukum Indonesia Terkait kasus tadi ya? kasus DNA Pro. Oh, oke. Lanjut. Silakan. Kemudian aset saham bersama istrinya telah memberikan surat kuasa kepada kantor hukum Indonesia, dan di sana telah ditandatangani beberapa dokumen, Oke. termasuk salah satunya surat kuasa dan beberapa perjanjian yang mengikat kedua belah pihak untuk menangani permasalahan-permasalahan dari aset saham dan istrinya, yaitu saudari Tike Wilda Mayadi. Dalam perjalanannya saudara aset saham mencabut surat kuasa secara sepihak dari kantor hukum Indonesia. Wah, hal ini nih yang harus
dipahamin oleh masyarakat bahwasanya pencabutan surat kuasa itu memiliki impact dan beberapa risiko. Yang jelas Asas Sahab ketika itu mencabut ketika proses penanganan hukum yang dilakukan oleh kantor hukum Indonesia sedang berjalan. Sudah berjalan ini, sudah ada prestasi-prestasi kerja, tiba-tiba dicabut secara sepihak. Kantor hukum Indonesia telah berhasil melakukan beberapa prestasi-prestasi kerja. Oke. Oke. Iya. Nah, di sana advokat itu kalau seandainya sudah dapat melakukan beberapa prestasi kerja, itu surat kuasa tetap nggak bisa dicabut kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Oh, jadi ini berbeda ya? Ini berbeda ya? Artinya KHI yang dipimpin oleh Gus Sadin Arifin Leader tim yang dengan itu. leadernya kan, dengan lawyer yang sekarang ini apa namanya? Jena partner ini itu beda ya? Berbeda dua kelompok. Tapi yang jelas KHI yang di situ adalah leadernya Gus Sadin Arifin itu memang punya latar belakang perikatan hukum terhadap saudara Asad Sahab dan istrinya saudari Ike Waldamayadi. Alasan pencabutan surat kuasa itu kami menduga itu untuk menghindari beberapa tagihan-tagihan atau kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh si pemberi kuasa yaitu Muhammad Asad Sahab bersama istrinya saudari Ike Waldamayadi. Dia menghindari tagihan-tagihan atau kewajiban-kewajiban yang harusnya ditunaikan kepada kantor hukum Indonesia. Dengan kata lain, ketika dua orang ini antara Asad Sahab dan istrinya Tika Widiawati ini mencabut surat surat kuasa, berharap semua kewajibannya yang sudah disepakatin ya, gugur ya. Harus mereka dalam pikiran mereka bisa menghindari itu, padahal itu tidak bisa. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa dihindarin. Karena ada kesepakatan. Jadi gini, maksudnya gini. Itu tidak bisa menggugurkan kewajiban klien ya untuk masalah pembiayaan selama ini ya. Tidak bisa diserahkan ke sebuah kantor hukum gitu ya. Iya, tidak bisa. Apalagi di dalam peristiwa penyerangan yang diduga atas suruhan dari Asad Sahab dan orang yang disuruh adalah Bahar bin Smith. Kami menduga bahwasanya dalam peristiwa penyerangan tersebut ini terjadi pemutarbalikan fakta. Oke. Fakta dianggap bahwa klien kami ini Bapak Adin Arifin ini menipu. Menarik. Menipu sejumlah uang gitu, merugikan Asad Sahab. Padahal Asad Sahab masih ada kewajiban yang harus dibayarkan ke Bapak Adin Arifin. Dengan kata lain, ini penyerangan, pengrusakan, penyebaran berita bohong, kemudian menyebar fitnah yang ditujukan oleh saudara Bahar bin Smith dengan ormasnya, yang diduga di situ adalah yang mendalangi adalah saudara Asad Sahab ini karena punya latar belakang bahwa saudara Asad Sahab dan istrinya Tika Widiawati itu supaya terbebas dari kewajibannya ketika terkena kasus dulu. Iya, betul. Dengan kantor hukum Indonesia. Betul. Yang leadernya adalah Bapak Adin Arifin. Oh, begitu. Dan juga perlu digarisbawahi, sebenarnya kalau seandainya ada urusan Asad Sahab dengan kantor hukum Indonesia, itu tidak perlu menyerang rumah Bapak Adin Arifin. Mestinya datang ke kantor hukum Indonesia. Di mana alamat kantor? Datangin alamat kantor ke sana, selesaikan di sana. Bukan rumah salah satu advokatnya yang di sana. Jadi diduga memang ini murni. Memang yang melatar belakang itu saudara Asad Sahab dan istrinya Tika Widiawati supaya dia terbebas dari semua kewajibannya karena sudah memberikan surat kuasa kepada KHI yang dipimpin oleh Gus Sadin Arifin. Kemudian diduga juga dia menarik saudara Bahar bin Smith dan teman-temannya ormas itu untuk menakut-nakuti Gus Sadin Arifin di rumahnya dengan cara penyerangan, pengrusakan, penyebaran berita bohong, memfitnah dan sebagainya kepada saudara Gus Sadin Arifin. Begitu ya? Itu yang melatar belakang ya. Oke. Sehingga atas peristiwa dan kejadian tersebut Bapak Adin Arifin merasa dirugikan baik secara moral, material ataupun imaterial.
Oh, efeknya besar juga ya. Besar, karena ketika penyerangan itu dilakukan di dalam rumah Bapak Adin Arifin itu ada anak-anak yang masih di bawah umur, anak-anak dari Bapak Adin Arifin masih kecil-kecil anak beliau. Jadi ketika ada penyerangan ribut-ribut orang ramai-ramai mengelilingi rumah, secara psikologis anak-anak itu pasti tertekan. Belum lagi dampak atau efek setelah penyerangan tersebut. Jadi anak-anak Bapak Adin Arifin ini kan bersekolah. Oh, memang ada masih kecil ya? Masih kecil, masih bersekolah. Kemudian ketika ada teman-temannya yang lain nonton video tersebut, nanya, itu papa kamu kenapa? Ini kan ada tekanan tersendiri bagi anak-anaknya. Ada upaya juga pelaporan yang lain. Kalau Ke itu KPI atau gimana? kita sudah melaporkan ke KPI, kemudian juga ke beberapa instansi yang terkait untuk upaya-upaya pemulihan dan rehabilitasi si anak. Tapi gimana kondisi sekarang ini dari putra-putri Gus Adin Arifin pasca kejadian itu? Ada rasa takut untuk keluar rumah, ketemu sama yang rame-rame itu ada rasa takut. Sampai hari ini? Iya, sampai hari ini. Luar biasa ya. Nah, oke, Bang Hari Garbes. Jadi itu kronologi yang sebenarnya ya, Iya, betul. yang sampai akhirnya sekarang ini Timbullah pelaporan dari JNH Partners ini menjadi tim kuasa hukumnya Gus Adin Arifin, dan Anda juga sebagai bagian dari anggota itu ya. Nah, ini supaya netizen ini kan tahu, mudah-mudahan dari awalan kita bicara ini tahu kan latar belakangnya. Kenapa impor dari Gus Adin Arifin ini kan terus-menerus seperti yang saya buat konten beberapa saat yang lalu. Nah, makanya kehadiran Anda di sini untuk bagaimana menjelaskan proses dan progresnya dari laporan pertama yang ditujukan kepada saudara Bahar bin Smit, karena kan kurang lebih banyak sekali yang terlibat di situ ya. Ada ajudannya Bahar bin Smit, ada juga saudara ketua RT, ketua RT, saya lupa namanya ya. saudara Fazrullah, ketua RT yang di lingkungan ya, Gus Adin Arifin tinggal. yang juga ada masuk dalam frame video waktu itu. Oke. Ada juga Asad Saab yang diduga memang dalangnya ya. Iya, Dan saudara Bahar bin Smit. Nah, ini secara proses dan progres yang dilaporkan pertama kali ke Polda Metro Jaya. Ini mohon dijelaskan. Gimana nih? Sampai sejauh mana laporan pertama dulu? Tentu saja kan netizen bertanya-tanya. Dan banyak sekali saya lihat di komentar di konten saya ini. Tidak mungkin polisi akan memproses saudara Bahar bin Smit. Masih polisi takut dan lain sebagainya. Ini tolong mohon dijelaskan nih. Baik, Anda sebagai anggota dari tim lawyernya Gus Adin Arifin, monggo. kalimat-kalimat yang terkadang membuat para praktisi hukum itu geram adalah kalimat-kalimat yang menyatakan bahwasanya ada sosok manusia yang kebal terhadap hukum, ada manusia yang memiliki hak imunitas terhadap hukum dan semacamnya gitu. Dari kalimat-kalimat tersebut, kami dari tim kuasa hukum melakukan berbagai upaya hukum, tentunya berdasarkan undang-undang, berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kami membuat laporan itu pada tanggal 1 April. Ini laporan yang untuk di Jatanras. Loh, memang enggak. Masa gini, mohon maaf, saya kan awam ya. Artinya gini, saya pikir dilaporkan ke polisi aja, enggak seperti itu. Oh enggak, kita melaporkan di beberapa subdit. Kebetulan untuk Bahar bin Smit dan Muhammad Asad Saab, kita melapornya di unit 4 subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Kemudian saudara Fazrullah yang sebagai ketua RT, kita juga melaporkan di unit 1 subdit Kamnek, Keamanan Negara. Nah, jadi 3 orang itu aja. 3 orang ini dilaporkan. Ajudannya ikut juga dipanggil ke dalam, tapi bukan sebagai terlapor, tapi sebagai saksi terlapor. Itu juga udah dipanggil di Jatanras. Kemudian Bahar bin Smit juga pernah dipanggil dan telah menghadiri panggilan di Kamnek. 2 kali pemanggilan, 1 kali tidak hadir, 1 kali hadir. Sebentar, maaf, saya potong. Jadi ini biar lebih rinci ya. Dari mulai pertama kali ajudan Bahar bin Smit
Ini dipanggil di mana, terus sebagai apa. Kemudian saudara RT Fajarullah itu dipanggil dan di apa bagian mana, kemudian bagaimana prosesnya, progresnya. Kemudian yang ketiga, saudara Asasab ini juga dipanggil di bagian mana dan bagaimana progresnya. Dan yang terakhir, saudara Bahar bin Smith ini dipanggil di mana dan bagaimana progresnya, hasilnya benar. Secara biar terperinci lah dari empat nama yang saya sebutkan tadi. Oke. Bang Ari Garbes, supaya penonton ini lebih lebih paham lagi, bisa memahami secara detail. Ya mereka kan awam ya. Saya juga awam. Saya juga kadang-kadang tidak bisa memahami. Ini kok pelaporannya dari bulan April sehingga mau lebaran lagi, kok cenderung stuck gitu loh. Iya. Nah, tapi saya kan sudah pernah bikin konten yang serupa. Artinya di sini ada nama Arif sebagai ajudan saudara Bahar bin Smith. Juga ada nama Fajarullah yang merupakan ketua RT di mana Gus Amin Arifin tinggal. Betul. Kloster Riverton, perumahan Grand Wisata Kota Bekasi. Kemudian yang ketiga, saudara Asad Sahab yang diduga sebagai dalang otak pengerusakan pencemaran nama baik, ya, penyerangan, persekusi, secara bersama-sama. nah, fitnah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, saudara Bahar bin Smith yang di sini diduga sebagai eksekutornya di lapangan ketika mendatangi dengan rombongan ormas-ormas itu di kediaman Gus Amin Arifin. Nah, dari keempat orang ini coba Anda jelaskan dengan detail bagaimana proses pelaporan hingga progres pelaporannya. Dan di mana saja sebetulnya ini, kan awal tadi Anda sudah bilang, kami tidak hanya melaporkan di satu di Polda Metro Jaya, tapi di 2 atau 3 kemudian. Oke. Nah, coba Anda jelaskan rinci. Silakan. Supaya lebih jelas kita split dulu menjadi 2. Oke. Jadi Oke. pelaporan pertama itu kita lakukan di tanggal 1 Agustus, tanggal 1 April 2024 itu tepatnya di unit 4 Subdit Jatanras. Oke. Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP garing B garing 1838 garing 4 Romawi garing 2024 garing SPKT garing Polda Metro Jaya. Jadi ini pelaporan untuk di unit 4 Subdit Jatanras. Nah, siapa yang dilaporkan? Yang dilaporkan pertama adalah saudara Muhammad Asad Sahab. Kemudian yang dilaporkan selanjutnya atau yang kedua adalah saudara Bahar bin Smith. Oke. Atas dugaan pengerusakan, kemudian pasal fitnah, pencemaran nama baik, kemudian pengerusakan itu secara bersama-sama dan persekusi. Oke. Nah, dari tempo pelaporan tanggal 1 April tersebut hingga saat ini, Bahar bin Smith di sana sudah dipanggil sebanyak 2 kali. Oke. Pada panggilan pertama, saudara Subdit mana ini? Subdit Jatanras. Oke. Kita bicara Jatanras dulu. Oke. Panggilan pertama saudara Bahar bin Smith tidak datang. Kenapa? Saya kurang tahu pastinya. Yang jelas ada alasan-alasan dari beliau melalui SP2 yang saya terima bahwasanya beliau berkendala untuk hadir dari SP2P yang saya terima dari penyidik. Pada panggilan yang kedua itu Bahar bin Smith telah memenuhi panggilan dan telah memberikan keterangan di unit 4 Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Data. Kalau nggak salah itu sampai jam 21.30 lebih. Terus statusnya gimana? Status beliau telah memberikan keterangan, kemudian di sana juga telah dipanggil ajudan Bahar bin Smith, yaitu saudara Arif Kusnandar. Itu seperti yang sama, dia sebagai saksi terlapor. Nah, bagaimana dengan Asad Sahab? Asad Sahab telah dipanggil dan telah datang dan telah memberikan keterangan di unit 4 Subdit Jatanras. Dan ada satu nama lagi yang belum disebut dari 4 nama tadi, yaitu saudara Fazrullah sebagai ketua RT. Nah, untuk saudara Fazrullah, kita tidak melaporkannya di Jatanras, tapi kita melaporkannya di unit 1 Subdit Kamnek Polda Metro Jaya. Statusnya sebagai terlapor. Nah, karena dia sebagai terlapor,
di sana juga diminta kedatangan kehadiran saudara Bahar bin Smith untuk menjadi saksi terlapor Oke, 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 oke. dari si RT tadi. Jadi untuk pelaporan Bahar bin Smith kita lakukan di Polda Metro Jaya itu di unit 4 Subdit Jatan Ras, sedangkan itu berdua dengan atas ya. Sedangkan satu lagi saudara Fazrullah itu adanya di unit 1 Kamnek. Oke, oke. Nah, dari dua subdit yang Anda tadi sebutkan, Jatan Ras dan Kamlek, keempat orang ini, coba saya masih kurang ngerti ya. Ini terakhir kali sampai hari ini, sampai detik kita bicara ini, 4 orang ini, baik itu di subdit Kamlek maupun di subdit Jatan Ras, ini mereka statusnya sebagai apa? Kalau Asad Sahab sama Bahar bin Smith itu sebagai terlapor di Jatan Ras, Oke. sedangkan saudara Fazrullah Pak RT itu sebagai terlapor di Kamnek. Oke. Kalau Arif Kusnandar saksi terlapor untuk Jatan Ras. Oke. Oh, jadi prosesnya seperti itu ya, dan progresnya ternyata keempat orang yang Anda sebut tadi memang sudah menghadiri panggilan dari baik itu subdit Jatan Ras dan subdit Kamlek ya, 4 orang tadi ya. Selain menghadiri juga telah memberikan keterangan-keterangan kepada pihak penyidik. Ini kami tahu berdasarkan SPOHP yang kami terima dari pihak penyidik. Oke, oke, oke. Menarik sekali. Berarti seperti yang mungkin Anda dengar, mungkin saya juga dengar, mungkin juga penonton yang mengamati atau mengikuti kasus ini, penyerangan, pengerusakan, penyebaran berita bohong, memfitnah Bestari Naripin dari kelompok Bahar bin Smith ini, bahwa kasus ini akan mandek di kepolisian, kebantah. Karena tidak ada satupun warga negara Indonesia yang kebal terhadap hukum, karena panglima tinggi di Indonesia ini adalah hukum. Jadi sebagai warga negara yang baik, alangkah bagusnya dan langkah baiknya mereka menjadi warga yang taat hukum dan patuh terhadap hukum. Iya sih ya, kan pertama kasus yang di Surabaya itu ya, dia bukan agak cerita gimana seorang hakim yang dalam tanda petik melindungi apa itu kan juga Kena. pernah kan. Jadi dari beberapa kasus yang kita lihat semenjak ada pelantikan Pak Presiden, kita lihat di sana. Hakim sebagai salah satu aparatur penegak hukum bisa ditangkap oleh pihak yang berwenang karena melakukan kesalahan. Kemudian jaksa kalau seandainya melakukan kesalahan ada sanksi bagi jaksa tersebut. Itu juga polisi, tentara. Jadi tidak ada manusia-manusia di Indonesia ini kebal hukum. Apalagi kalau seandainya ada sipil biasa, dia kebal hukum gitu dengan alasan bla 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 bla. Itu makanya kalau kita meninggal seorang hakim, seorang jaksa, bahkan seorang TNI Polri ketika melanggar hukum tidak bisa dimentar hukum. Ya. Ini cuma seorang Bahar bin Smith gitu loh. Yang waduh, tapi ya ini kan aku orang beda-beda. Artinya tetap sekali lagi para penonton, para pemirsa semua, Bang Hari Gabres ini menyebutkan bahwa yang Anda tunggu-tunggu, yang Anda ikuti terus channel saya yang membahas tentang saudara Bahar bin Smith, itu tidak bisa imun terhadap hukum, tidak bisa kembang terhadap hukum. Nah, mungkin Anda ada pesan lain dari mungkin untuk masyarakat atau mungkin pihak yang terkait di sini adalah pihak kepolisian, supaya mungkin saja dari keterangan yang Anda sampaikan tadi, proses ini pun juga jangan sampai nanti kan mandek di tengah jalan. Kira-kira progresnya setelah keempat orang yang Anda sebutkan tadi, baik itu di subdit Kamlek, baik itu di subdit Jatan Ras, sudah menghadiri panggilan dari kepolisian Polda Metro Jaya dan sudah memberikan keterangan, dan setelah sudah ada yang jadi saksi terlapor dan terlapor. Pesannya bagaimana, Bang Hari Gabres? Pesan untuk masyarakat umum atau untuk masyarakat umum?
Untuk masyarakat secara umum, saya ingin berpesan bahwasannya pertama tidak ada manusia yang kebal terhadap hukum, terutama di wilayah Indonesia. Dan yang kedua, kalau seandainya merasa haknya dirugikan oleh orang lain, silakan laporkan ke pihak yang berwajib. Jangan main koboi-koboyan di jalan gitu. Itu perbuatan yang tidak dibenarkan. Kemudian di sini sebelumnya saya ingin memberikan juga apresiasi kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kabar Eskrim, Bapak Kapolda, dan Bapak Kapolri beserta jajaran kepolisian, terutama Bapak penyidik yang telah melakukan tugasnya secara profesional. Dan dalam hal ini kami berharap agar tujuan-tujuan hukum itu bisa dicapai dengan baik, terutama bagi klien kami. Pertama, klien kami dapat keadilan, kemudian kemanfaatan hukum, dan yang terakhir untuk kepastian hukum. Pasti ya, oke. Sehingga kasus ini dapat diselesaikan secepatnya sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku atau prosedur-prosedur yang berlaku di wilayah NKRI ini. Oke. Terima kasih Bapak. Atas kehadiran Anda di podcast perdana AW Kertabali Channel ini yang sudah memberikan keterangan yang terkonfirmasi dari sekian banyak berita online yang menyebutkan bahwa saudara Bahar bin Smith menghadiri panggilan dari Jatanras Polda Metro Jaya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.